Halo investor hebat, balik lagi sama Todopedia. Nah, di video kali ini kita akan bahas Bank Jatim ya, atau dengan kode sahamnya BJTM. Langsung aja nih ya kita ke chartnya. Nah, jadi BJTM ini di perdagangan kemarin ditutup di harga 815 ya. Di harga 815 ini cukup dekat dengan MA20 gitu ya. Nah, kedepannya gimana? Kedepannya BJTM ini ada support di angka 795 sampai angka 800 ya, dimana di situ ada MA100 teman-teman. Jadi BJTM kalau memang minggu depan dia turun, dia akan coba nguji dulu support berikutnya di angka 795 sampai sekitaran 800. Nah, kalau ternyata 795 sampai 800 ini berhasil ditembus, maka support berikutnya yang akan coba untuk nahan saham BJTM itu ada di angka 770. Dan kalau ternyata 770 masih breakdown lagi, masih ditembus lagi ke bawah, maka BJTM itu ada support berikutnya di angka 740, di mana di situ ada Fibonacci 50%. Nah, buat teman-teman yang mau entry untuk saham BJTM, ini sebaiknya jangan masuk dulu. Sebaiknya tunggu dulu sampai BJTM ini terkoreksi sampai ke sekitaran angka 795 sampai 800. Ya, jadi teman-teman buat yang mau entry, perhatiin 3 support yang tadi ya, 800, 770 sama Fibonacci di 740. Nah, itu skenario pertama kalau BJTM ini besok itu terkoreksi. Nah, skenario kedua, kalau ternyata besok BJTM malah naik, maka BJTM bisa lanjut naik sampai ke resisten berikutnya di angka 855. Ya, perkiraannya dia akan naik sampai ke angka itu. Oke, kalau misalkan BJTM ini nggak berhasil untuk tembus dari 855, buat teman-teman yang punya BJTM di harga sekarang atau lebih di bawah lagi, ini pertimbangin untuk take profit dulu. Kalau misalkan nanti BJTM ini udah mendekati 855 dan terlihat gagal break. Oke, jadi pertimbangin untuk TP di angka sekitaran segitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan BJTM ini lanjut naik, dia breakout dari resisten 855, maka resisten berikutnya akan mencoba untuk nahan BJTM ada di angka 880. Ya, jadi 855 sama 880. Kalau teman-teman mau take profit, pertimbangin untuk take profit di dua angka itu. Oke. Nah, setelah 880 berikutnya adalah all time high-nya dia di 970. Nah, sekarang kita ke fundamentalnya. BJTM di kuartal pertama 2021 ini mengalami peningkatan laba secara year on year dibandingkan kuartal pertama tahun 2020. Nah, kalian bayangin ya teman-teman ya, sektor perbankan, sektor keuangan ini cukup terdampak negatif dari pandemi COVID. Tapi BJTM ini malah mencatatkan peningkatan laba, gitu kan. Nah, ada apa nih dengan BJTM? Kok bisa labanya naik gitu, dikala bank-bank lain itu labanya menurun? Nah, ternyata kalau kita lihat di rasio keuangannya, kita bisa perhatikan di nomor 12, ya, nomor 12, loan to deposit ratio atau LDR dari BJTM ini mengalami penurunan dari 66% di tahun 2020 jadi cuma 54% di tahun 2021. Ya, nah, ini yang menyebabkan si BJTM ini labanya bisa naik. Kenapa kayak gitu? Apa hubungannya gitu kan? Nah, hubungannya loan to deposit ratio ini kan sebenarnya jumlah uang yang disalurkan jadi kredit dibandingkan dengan uang yang disimpan gitu kan, uang yang dideposit gitu kan. Nah, dengan LDR ini menurun, artinya BJTM ini mengurangi penyaluran kreditnya teman-teman ya. Jadi kredit-kredit yang disalurkan itu dia kurangin dulu karena pandemi COVID gitu ya. Kita tahu bahwa selama pandemi COVID ini banyak kredit-kredit yang macet, yang gagal bayar. Nah, BJTM itu memitigasi resiko itu. Makanya dia kurangin kreditnya untuk mengurangi, untuk meminimalisir kredit-kredit yang gagal bayar atau kredit-kredit yang macet. Nah, terus kita juga bisa lihat di sini bahwa NPL gross di nomor 5, NPL gross-nya si BJTM ini ada di angka 4,2 yang naik secara year on year dari 3,3 ya. Nah, memang naik sih teman-teman, tapi masih reasonable. Ya, masih di bawah standarnya Bank Indonesia dan masih bisa dibilang masih setara dengan salah satu perbankan blue chip yaitu BBNI. Ya, jadi dia masih lumayan beda tipis lah dengan NPL-nya dari BBNI gitu ya. Dan kalau kita lihat dari segi profitabilitas, kita bisa lihat di nomor 8
Ya, return on equity-nya si BJTM ini 20%. Artinya profitabilitasnya masih bagus banget ya teman-teman ya. Dan di bawahnya return on equity itu ada net interest margin. Ya, net interest margin-nya juga masih cukup terjaga di angka 5%. Yang mana itu masih bagus banget. Nah, selain itu, secara growth, BJTM ini dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini masih konsisten mencatatkan pertumbuhan laba. Ya, jadi saham BJTM ini juga termasuk saham yang cukup growing ya teman-teman ya, dengan rata-rata pertumbuhan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 9,5% secara compound annual growth rate atau CAGR. Nah, sekarang kita ke valuasinya ya. BJTM ini di harga 815, dia berada di price to earning ratio 8,15 kali. Ya, dan secara price to book value, BJTM berada di PBV 1,17 kali. Yang mana ini masih sangat murah ya teman-teman ya. Meskipun memang BJTM ini dibandingkan dengan historisnya dari BJTM itu sendiri, price to earning ratio dan price to book value yang sekarang ini sebenarnya agak mahal. Tapi kalau kita bandingkan dengan rata-rata price to earning ratio dan price to book value-nya dari sektor perbankan, maka BJTM ini sebenarnya selisihnya nih jauh banget ya. BJTM ini masih murah banget dibandingkan saham-saham perbankan lainnya. Nah, secara dividen, BJTM ini juga rajin bagi-bagi dividen dengan tingkat dividen payout ratio sebesar 50% rata-ratanya. Dan dengan price to earning ratio-nya BJTM yang cukup murah, ini BJTM punya dividen yield yang bisa dibilang salah satu yang terbesar se-Indonesia teman-teman ya. Dividen yield dari BJTM ini adalah sebesar 6%. Ini termasuk besar banget ya teman-teman ya. Apalagi dengan dividen payout rasionya yang cuma 50% gitu loh. Cuma 50% aja dividen yield-nya itu udah 6% teman-teman ya. Yang artinya ini sebenarnya saham yang luar biasa bagus untuk strategi dividen growth investing gitu ya. Kenapa dividen growth investing? Karena kayak gini teman-teman. Dengan dividen payout ratio yang cuma 50%, artinya akan ada 50%-nya lagi laba yang dia dapat yang akan dipakai untuk ngembangin bisnisnya si BJTM gitu ya. Jadi bisnisnya BJTM ini masih akan terus bertumbuh ke depannya gitu ya. Dan ketika bisnis BJTM ini terus bertumbuh, maka labanya pun terus bertumbuh dan dividennya pun akan ikutan terus bertumbuh gitu ya. Jadi cocok untuk dividen growth investing ya. Jadi kita investasiin saham si BJTM ini dengan yield sebesar 6% dan kita berharap bahwa BJTM ini masih akan terus bertumbuh gitu ya. Dan labanya pun ikut terus bertumbuh dan dividennya pun juga akan ikut bertumbuh. Nah, secara keseluruhan gue melihat bahwa BJTM ini adalah saham yang cukup ideal untuk investasi gitu ya, untuk investasi terutama strategi dividen growth investing. Kita bisa lihat tadi labanya mengalami peningkatan meskipun masih pandemi Covid, yang artinya BJTM ini cukup tahan krisis gitu ya. Terus juga kita lihat tadi rasio keuangannya juga masih cukup sehat dan cukup profit. Nah, terus dari segi growth, BJTM ini juga masih terus mengalami atau mencatatkan pertumbuhan laba, yang mana dividennya itu juga ikutan bertumbuh ya. Dan secara valuasi juga BJTM ini dibandingkan dengan bank-bank lain, BJTM ini masih cukup murah secara valuasi. Oke, itu dia pembahasan tentang saham BJTM. Nah, sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa konten yang gue bawain ini sifatnya cuman analisa dan perkiraan. Jadi masih bisa benar dan masih bisa salah ya. Semua keputusan itu di tangan kalian dan gue nggak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang kalian dapat. Oke? Nah, jangan lupa buat stay tune terus di Todopedia, pantengin terus video-video gue karena di Todopedia ini masih akan ada konten-konten yang keren yang masih akan gue bawain ya. Nah, oke teman-teman, kalau gitu gue pamitan dulu. Salam cuan, salam profit, dan salam Todopedia.